Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Suciati. Di sini kita akan belajar mengenai spanning tree protocol, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar ya, teman-teman. Di sini ada dua buah switch, teman-teman, yaitu switch 1 dengan switch 2 yang terhubung melalui kabel FA01. Di sini switch 1 terhubung pada PCA dengan IP 172.168.1.1. Sedangkan switch 2 terhubung pada PCB, teman-teman, dengan IP 172.168.1.2, teman-teman. Nah, teman-teman, misalkan di sini kabel yang terhubung antara switch 1 dengan switch 2 ini terputus, teman-teman. Entah itu karena dimakan tikus atau hal-hal lain ya, teman-teman, yang membuat kabel ini terputus. Otomatis PCA dengan PCB tidak dapat berkomunikasi, teman-teman. Nah, misal di sini kita mempunyai kabel cadangan, teman-teman, yaitu kabel FA02. Nah, kabel ini bisa menggantikan kabel FA01 yang terputus tadi agar PCA dengan PCB dapat berkomunikasi, teman-teman. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika misalkan kabel FA01 ini ternyata masih menyala, teman-teman? Jika kabel FA01 ini masih menyala, teman-teman, akan terjadi yang namanya looping, teman-teman. Apa sih itu looping? Jadi looping adalah paket yang muter-muter di jaringan, teman-teman. Contohnya yaitu misalkan PCA akan mengirim paket pada switch, lalu switch 1 akan membroadcast pada kabel FA01 dengan FA02. Lalu switch 2 akan mengirim paket pada PCB, teman-teman. Kemudian PCB akan mengembalikan lagi ke switch 1 dan switch 1 akan membroadcast kembali, teman-teman, pada FA01 dan FA02. Muter-muter ya, teman-teman, gitu, pusing. Jadi paket ini akan berhenti apabila switch 1 dengan switch 2 ini ngehang atau down, teman-teman. Baru paket itu akan berhenti. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak terjadi looping ya, teman-teman? Jadi caranya yaitu port antara switch 1 dengan switch 2 harus ada yang diblokir, teman-teman. Jadi nantinya PCA ketika akan mengirimkan paket pada switch akan langsung diarahkan pada FA01, sedangkan FA02 akan di-broadcast oleh switch, tetapi tidak akan bisa, teman-teman, karena sudah diblokir. Nah, baru nanti FA02 akan mengirimkan paket pada PCB, teman-teman. Jadi begitu caranya agar tidak terjadi looping. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi dari STP ya, teman-teman, spanning tree protocol. Misalkan di sini terdapat 3 buah switch. Kita pakai switch yang 2960. Kita taruh di sini dan di sini, teman-teman. Setelah itu kita ganti namanya dengan yang ini switch 1, yang ini switch 2, dan yang ini switch 3, teman-teman. Oke, setelah kita ganti namanya, kita hubungkan dengan kabel ya, teman-teman.
Kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 3 ke switch 1 lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba matikan lampu LED-nya, teman-teman. Kita bisa matikannya pada menu option, lalu preference, kemudian kita hilangkan centang pada show link light. Oke, setelah itu kita close. Nah, di sini sudah tidak ada yang menyala ya, teman-teman. Nah, untuk STP ini nanti bentuknya lingkaran, teman-teman. Topologi ini nantinya bentuk lingkaran. Walaupun di sini terlihat seperti segitiga ya, teman-teman. Nantinya akan jadi lingkaran karena pada STP ini paketnya akan berputar-putar, teman-teman. Akan bolak-balik. Dan nanti juga ada salah satu yang diblokir ya, teman-teman, agar tidak terjadi looping. Baik, teman-teman, setelah kita membuat topologi STP ini, sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita menentukan teori blocking port terlebih dahulu untuk menentukan mana yang akan diblokir nantinya ya, teman. Oke, kita langsung saja membahas teori blocking port. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat 3 buah switch, teman. Yang ini bisa kita katakan dengan switch 1, dan yang ini bisa kita katakan dengan switch 2, yang ini dengan switch 3. Nah, untuk switch 1 MAC address-nya yaitu AA, switch 3 yaitu MAC address-nya BB, dan switch 2 MAC address-nya yaitu CC, teman. Nah, teman-teman sudah tahu apa belum bahwa heksadesimal yaitu dari 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10, teman-teman. Nah, di sini untuk A yaitu 11, untuk B yaitu 12, dan untuk C yaitu 13, D yaitu 14, sampai seterusnya dengan F, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya, kita hapus dulu. Di sini kita akan mencari yang namanya root bridge, teman-teman. Root bridge. Nah, untuk mencari root bridge, kita bisa menentukannya dari bridge ID. Untuk menentukan bridge ID, teman, bisa melihat dari priority yang terkecil. Nah, untuk di sini priority-nya yaitu default-nya 32 7 6 5, teman. Kebetulan di switch ini priority-nya sama ya, teman. Jadi kita mencari MAC address-nya saja. MAC address. MAC address terkecil, teman. Oke, kita hapus dulu, teman-teman. Nah, untuk mencari MAC address terkecil, teman-teman bisa lihat di sini AA yaitu nilainya 10 10. Untuk BB yaitu 11 11.
Dan untuk CC yaitu 12. Jadi di sini yang root bridge adalah yang AA, teman. Switch 1 karena MAC address-nya paling kecil. Oke? Nah, untuk root bridge yaitu ada yang namanya port designated port, teman. Ini adalah designated port, itu FA01 dan juga FA02. Nah, untuk designated port itu semuanya menyala ya, teman. Semuanya up. Dan untuk yang ini switch 2 dan switch 3 yaitu non root bridge, teman-teman. Untuk port non root bridge itu namanya bisa kita sebut dengan root port, teman-teman. Root port. Nah, untuk root port yaitu FA01 dan juga FA01 pada switch 2 dan switch 3, teman. Untuk root port juga sama ya, teman, seperti designated port, yaitu sama-sama menyala semuanya. Jadi nantinya yang akan diblokir yaitu dari port ini, teman-teman. Kita hapus dulu, teman-teman. Nah, ini kita bisa sebut dengan namanya yaitu alternative port. Oh ya, teman, maaf sebelumnya. Bisa kita untuk mencari yang akan di blocking, teman-teman, kita harus menentukan priority dibandingkan priority dan juga MAC address bridge tadi, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, CC dan BB lebih besar dari BB. Jadi yang menang adalah BB, teman. Jadi di sini ini adalah port designated port dan yang ini adalah AP, teman, atau alternative port atau port cadangan, teman. Jadi yang akan diblokir nantinya itu yang ini, teman. Cara menentukan begitu ya, teman-teman. Jadi kita di sini akan mencari yang namanya root bridge, teman-teman. Root bridge ya, teman-teman. Nah, untuk mencari root bridge ini kita harus mencari yang namanya bridge ID, teman-teman. Nah, untuk mencari bridge ID kita harus kita bisa melihatnya dari priority terkecil ataupun di sini prioritinya sama ya, teman, yaitu defaultnya 32768. Nah, karena prioritinya sama, kita akan melihatnya dari MAC address yang terkecil, teman-teman. MAC address yang terkecil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari
MAC address-nya, teman-teman. Pertama yaitu buka switch 1, kemudian masuk ke mode privilege, tekan enable. Setelah itu kita masuk ke mode global configuration. Setelah itu kita masukkan show interface VLAN 1. Maaf teman-teman, tipe ya teman-teman. Show interface VLAN 1. Nah, di sini terdapat tulisan address is. Nah, lanjutan dari address is itu yang kita blok ini, yang akan kita blok ini adalah MAC address dari switch 1, teman-teman. Kita copy, kita tempel di sini ya, teman-teman. Di depan switch 1. Setelah itu, kita akan mencari MAC address dari switch 2. Kita masuk ke switch 2, kemudian tab CLI, kemudian masuk ke mode privilege, ketikkan show interface VLAN 1, teman-teman. Enter. Nah, di sini address is itu adalah MAC address dari switch 2, teman-teman. Kita copy juga, kemudian kita tempel di bawah switch 2. Setelah itu, kita akan mencari MAC address dari switch 3, teman-teman. Kita buka switch 3. Kemudian kita masuk ke tab CLI, kemudian kita masuk ke mode privilege enable. Setelah itu kita masukkan perintah show interface VLAN 1. Enter. Nah, di sini address is adalah MAC address dari switch 3, teman-teman. Kita tempel, kita copy di bawah switch 3 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari root bridge-nya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas ya, teman-teman, bahwa untuk mencari root bridge kita harus mencari bridge ID-nya. Karena di sini priority-nya default semua, sama semua. Jadi kita akan melihat bridge ID-nya dari MAC address paling kecil, teman-teman. Nah, di sini MAC address switch 1 yaitu 60. Untuk switch 2 yaitu 3, sedangkan untuk switch 3 itu 3, switch 2 yaitu nilainya 11, teman-teman. Berarti di sini yang akan menjadi root bridge adalah switch 3, teman-teman. Karena MAC address-nya yang paling terkecil. Untuk root bridge, teman-teman, port-portnya yaitu akan menjadi designated port, teman-teman, yaitu port FA01 dan 2. Nah, untuk switch 2 dan switch 1 yaitu non-root bridge, teman-teman. Port FA01 dan 2 yaitu designated port, teman. Nah, jadi port root bridge yaitu designated port ya, teman-teman, pada FA02 dan juga FA01.
Nah, untuk port dari switch 2 yaitu adalah root port, teman-teman. Port karena port yang cepat menuju ke root bridge. Switch 1 juga, teman-teman ya. Switch 1 pada FA02 dan switch 2 pada FA02 juga, teman-teman. Oke. Di sini kita akan menentukan switch mana yang port mana yang akan di blocking, teman-teman. Yaitu dengan cara melihat dari MAC address-nya, teman-teman. MAC address paling kecil. MAC address paling kecil antara switch 2 dan switch 1 yaitu yang menang adalah switch 2, teman-teman. Root bridge-nya yaitu switch 2 karena lebih kecil MAC address-nya, teman-teman. Berarti port 1 berarti di sini untuk FA01 yaitu designated port, teman-teman. Sedangkan port yang akan diblocking yaitu dari port yang akan diblokir adalah port pada switch 1 FA01, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Untuk cara menentukan blocking port. Selanjutnya kita akan belajar tentang COS, teman-teman. COS sama seperti root port, teman-teman, yaitu port yang tercepat terhubung dengan root bridge, teman-teman. Nah, di sini di switch 1 root port yang paling tercepat yaitu FA01, teman-teman. Sebenarnya ada dua jalur menuju root bridge, teman-teman. Yang pertama yaitu di FA01 langsung ke root bridge, yaitu root port. Sedangkan yang kedua FA02. Di FA02 ini kita harus muter, teman-teman. Namun di sini untuk melihat yang tercepat ke root bridge itu dilihat dari COS-nya, teman-teman. Nah, COS ini berdasarkan bandwidth, teman-teman. Misalkan di sini bandwidth-nya 10 MB maka COS-nya 100, sedangkan untuk 100 MB maka COS-nya 19 dan untuk 1 giganya 1 giga bandwidth atau kecepatannya 1 giga maka COS-nya yaitu 4, teman-teman. Bisa kita buktikan ya, teman-teman. Kita akan membuka switch 1, teman-teman. Kita buka switch 1, ke tab CLI, kemudian kita masuk pada mode privilege, kemudian kita masukkan command show spanning tree, teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa COS-nya adalah 19, artinya bandwidth-nya yaitu 100 MB, teman-teman. Kita bisa lihat FA01 adalah root port, sedangkan untuk FA02 adalah designated port. Nah, misalkan di sini kita akan menghapus port link
utamanya, teman-teman. Kita akan hapus port link utamanya. Kalau dihapus root portnya di switch 1 di interface FA01 akan menjadi root port, teman-teman. Dan di sini untuk alternate-nya akan berpindah, teman-teman, yaitu di sebelah sini. Nah, maaf teman-teman, maksudnya di sini untuk alternate akan menjadi menyala, teman-teman. Jadi untuk yang di blocking akan berpindah menjadi di sini. Kita fast time forward, teman-teman. Nah, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Kita akan melihat cost-nya, teman-teman. Kita masukkan show spanning tree. Nah, di sini kenapa cost-nya yaitu 38? Kenapa? Karena di sini 19 ditambah 19 adalah 38, teman. Nah, di sini kita akan menghubungkan lagi link utamanya, teman-teman. Kemudian kita akan melihat cost-nya lagi, teman-teman. Kita buka switch-nya ya, teman-teman. Kita buka switch. Maaf, teman, kita fast time forward. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya, teman. Nah, di sini masing-masing bandwidth-nya adalah 100 MB, teman. Jadi 19 cost-nya. Misal di sini switch 1 FA01 adalah root port. Nah, di sini kita akan memanipulasi ya, teman. Memanipulasi bandwidth-nya menjadi 10. Kita buka itu CLI di switch-nya, kemudian masuk ke enable configuration interface FA01, enter. Kemudian kita masukkan perintah speed tanda tanya, teman. Kemudian di sini ada pilihan ya, teman. Kita akan milih speed lalu 10, teman. Nah, speed 10, enter. Di sini kecepatannya sudah berubah menjadi 10 ya, teman-teman. Kita bisa lihat show spanning tree. Oke, di sini terlihat bahwa cost-nya jadi 100, teman. Artinya bandwidth-nya sudah berubah menjadi 10 MB, teman. Namun di sini root ports akan mati karena lebih cepat kecepatannya yang designated port FA02 dan FA01 yang diblok, jadi FA01 berpindah dengan alternatif port, teman. Nah, misalkan di sini kita akan
menghapus link root port utama, teman-teman. Link utama atau root portnya, teman. Maka root port kecepatannya akan menjadi 10 MB. Kita kembalikan ke semula ya, teman-teman. Dari 10 MB ke 100 MB, teman-teman. Kita akan kembalikan. Kita masuk pada switch-nya ya, teman-teman. Kita klik switch. Kita masuk pada switch, kemudian kita masuk ke global configuration, teman-teman. Setelah itu global configuration, kemudian interface FA01, teman. Kemudian speednya kita ubah menjadi speed 100, teman. Oke, enter. Kemudian kita masukkan perintah, kita akan melihat apakah sudah berubah. Do show spanning tree, teman-teman. Nah, di sini kecepatannya atau bandwidth-nya sudah menjadi 100 kembali, teman. Artinya root port-nya akan kembali menyala, teman. Begitu ya untuk memanipulasi bandwidth, teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, sebelumnya tadi kita sudah manipulasi bandwidth-nya, teman-teman. Kita sudah memanipulasi bandwidth-nya dengan mengkonfigurasi OS-nya, teman-teman. Sekarang kita akan memanipulasi root bridge, teman-teman. Nah, untuk mencari root bridge tadi, yaitu kita harus mencari bridge ID-nya, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari bridge ID, kita bisa melihat dari priority yang terkecilnya, teman, ataupun dari MAC address terkecil. Kita tahu ya, teman-teman, bahwa setiap vendor butuh switch baru atau MAC address baru. Misalkan di sini switch 2 ini adalah switch lama tahun 2012, sedangkan kita akan menambahkan switch baru yaitu switch 3 dengan switch tahun 2024, teman-teman. Jadi di sini MAC address switch baru ini lebih kecil daripada MAC address dari switch lama, teman-teman. Dari segi performance memang lebih bagus switch yang baru daripada yang lama, teman-teman. Nah, di sini kita butuh yang namanya manipulasi root bridge, teman-teman. Baik, langsung saja kita akan mencoba mempraktikkan
cara memanipulasi root bridge. Caranya yaitu kita akan mengkonfigurasi dari priority-nya, teman-teman, bukan dari MAC address-nya. Oke, baik, langsung saja kita akan mengkonfigurasi priority-nya, teman-teman. Kita masuk ke switch 1 ya, teman-teman. Kita ke tab CLI. Ya, maaf teman-teman, kita salah masuk ke switch. Kita masuk ke switch 2 ya, teman-teman. Kita exit dulu. Kita masuk ke mode global configuration. Setelah itu kita masukkan perintah dengan spanning tree VLAN 1 priority priority. Setelah itu kita beri tanda tanya. Nah, di sini diberitahu teman-teman bahwa kita bebas memasukkan priority-nya, teman. Dari 0 sampai dengan 61440. Nah, di sini tetapi terdapat syaratnya, teman, yaitu harus increments. Artinya harus dalam kelipatan 4096. Karena di sini banyak ya, teman, kita coba masukkan bebas yaitu 1827. Nah, di sini teman-teman diberitahu bahwa default dari priority-nya yaitu 32768. Kita akan mencoba memasukkan priority yang ini ya, teman. Kita coba masukkan priority-nya. Oke. Kita enter. Nah, kita coba lihat ya, teman. Kita fast time forward. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teman, bahwa port yang akan diblokir akan pindah di sini, teman. Yang akan diblokir jadi di sini ya, teman. Di switch 1 pada FA02. Sedangkan di sini akan menjadi root bridge. Di sini adalah root bridge. Di sini port-portnya akan berubah FA02 dan FA01, yaitu akan menjadi designated port. Sedangkan switch 3 itu akan dibandingkan dengan switch 1, teman. Di sini kita bisa lihat dari MAC address-nya switch 3 yaitu MAC address-nya 3 dan switch 1 MAC address-nya 60, artinya menang yang switch 2, teman. Artinya di sini untuk port FA02 dari switch 3 yaitu designated port. Sedangkan port yang akan diblokir yaitu port pada switch 1 yang FA02. Sedangkan di sini port switch 1 FA01 yaitu root port, artinya port yang tercepat menuju ke root bridge. Begitu ya, teman-teman, untuk memanipulasi root bridge. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang perfilman spanning
tree, teman. Atau kita bisa sebut perfilan spanning tree, atau singkatannya adalah PVSTP, teman. Nah, di sini seperti namanya, yaitu PVSTP atau perfilan spanning tree, artinya yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN-nya, teman. Kita coba buat VLAN kedua pada switch 1, teman-teman. Kita coba buat ya, teman. Kita masuk ke mode privilege, global configuration. Kemudian kita buat VLAN 2 dan juga kita buat VLAN 3, teman-teman. Kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terbuat ya, teman-teman. VLAN-nya yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, kita akan mencoba melihat informasi spanning tree-nya dari tiap-tiap VLAN-nya. Do show spanning tree. Nah, ini adalah informasi dari VLAN tentang VLAN ke 1, teman. Kita akan mencoba melihat dari VLAN yang kedua. Maaf, teman. Sebelum itu kita harus mengubah partnya menjadi mode terang, teman. Kita akan mengubah semuanya menjadi mode terang, teman. Kita mulai dari yang switch 1 ya, teman. Kita ubah menjadi terang terlebih dahulu. Kita exit global conversion lagi, kemudian interface rank FA0 sampai 2, kemudian switch port mode terang. Nah, sudah ya, teman-teman. Untuk switch 1 kita coba juga switch 2. Interface FA01, interface rank FA01 sampai 2, switch port mode terang. Nah, kemudian kita buat VLAN-nya ya, teman. VLAN 2 dan juga VLAN 3. Coba lihat to show VLAN brief. Kita coba lihat, teman-teman, itunya informasinya do show spanning tree. Nah, di sini, teman-teman, ini adalah informasi tentang spanning tree dari VLAN 1. Ini adalah informasi dari tentang spanning tree dari VLAN 2, teman-teman. Kita coba enter. Nah, di sini VLAN 3-nya belum ada ya, teman-teman. Oh ya, ada, teman. Kita enter. Nah, yang ini adalah informasi tentang spanning tree dari VLAN 3, teman. Oke,
Kita coba juga pada switch 3, teman-teman. Ke tab CLI. Kemudian setelah kita coba mode terangkan ya, teman. Konfigur terminal, kemudian interface rank FA01 yang 2, switch port mode terang, kemudian kita exit, kemudian kita buat VLAN 2 dan 3. Kita coba lihat apakah sudah berhasil terbuat VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, sudah ya teman-teman untuk VLAN 2 dan 3. Kita coba lihat informasi tentang spanning tree pada VLAN 2 dan 3. Kita lihat do show spanning tree. Di sini teman-teman sudah ada informasi tentang spanning tree dari VLAN 1, yang ini dari VLAN 2. Kita coba enter. Ini informasi tentang spanning tree dari VLAN 3, teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk PVSTP, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN-nya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba manipulasi root bridge per VLAN, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa untuk VLAN 1 root bridge-nya yaitu pada switch 2, teman-teman. Tetap pada switch 2. Sedangkan untuk VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi pada salah satu switch, yaitu antara switch 2 dan juga dengan switch 1 dengan switch 3, teman-teman. Nah, misalkan di sini terdapat beberapa komputer, teman-teman. Ada 2 buah komputer. Nah, di sini untuk PC 5 yaitu untuk PC 5 adalah VLAN 2, dan untuk PC 4 yaitu VLAN ke 1, teman-teman. PC 4 dan juga PC 8 yaitu PC 6 yaitu untuk VLAN pertama, teman-teman. Nah, misalkan di sini PC 5 akan mengirimkan paket kepada PC 7, maka akan melewati link utama, teman-teman. Di sini ya, teman-teman, akan melewati di sini. Begitu juga dengan ketika PC 4 akan mengirimkan paket kepada PC 6, pasti akan lewat sini, teman-teman. Yang sini tidak akan digunakan, teman-teman. Tidak akan dilewati. Tetapi untuk VLAN 1 ketika akan mengirimkan paket kepada VLAN 1 maka akan melewati link utama, teman-teman. Nah, sedangkan untuk VLAN 2 akan melewati dari switch 2 ke switch 3, kemudian ke switch 1, kemudian ke switch 2 kembali, teman-teman. Nah, disinilah ada port salah satu dari switch 2 dan switch 1 akan di blocking, teman-teman. Nah, untuk mengetahui port yang akan di blocking, kita harus mencari yang namanya root bridge, teman-teman. Kita akan membuat
root bridge pada switch 3, teman-teman. Root bridge VLAN 2 pada switch 3, teman-teman. Oke, baik, langsung saja. Untuk membuat root bridge, kita bisa melihatnya dari priority terkecil, teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi priority-nya, teman-teman, bukan MAC address-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada switch 3. Kemudian ke mode privilege, global configuration, kemudian spanning tree, VLAN 1 priority, kita lihat, teman-teman, karena lupa ya. Spanning tree VLAN 1 priority kurang tanda tanya. Misalkan kita masukkan asal yaitu 1827. Nah, di sini defaultnya yaitu 32765. Kita akan menggunakan yang ini, teman-teman. Kita copy, kita menggunakan priority yang kecil, teman-teman, agar menjadi root bridge. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman. Do show spanning tree, spanning tree. Nah, di sini, teman-teman, bisa kita lihat this is bridge is the root. Artinya di sini sudah menjadi root bridge, teman-teman. Switch 3 sudah menjadi root bridge. Maka portnya yaitu FA02 dan juga FA01 otomatis akan menjadi designated port, teman-teman. Sini akan menjadi designated port. Nah, untuk mencari port yang akan di blocking, kita akan membandingkan antara switch 2 dengan switch 1, teman-teman. Kita sudah mengetahui tadi bahwa root bridge-nya yaitu pada switch 3, teman-teman. Jadi yang akan di blocking antara port dari switch 1 dan juga switch 2. Nah, untuk mengetahui port yang akan di blocking, kita bisa lihat dari MAC address paling kecil, teman-teman. Nah, di sini MAC address dari switch 1 yaitu nilainya 10, sedangkan MAC address dari switch 2 yaitu nilainya 1, teman-teman. Artinya yang menang adalah switch 2, teman-teman. Maka di sini port dari port FA01 akan menjadi designated port, sedangkan port yang akan di blocking pada switch 1 atau FA01 yaitu akan menjadi alternate port, teman-teman. Sedangkan untuk port switch 1 FA02 akan menjadi root port karena port tercepat menuju bridge, dan juga pada switch 2 FA02 ini akan menjadi root port karena port yang tercepat menuju ke root bridge. Begitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang spanning tree process. Process yaitu mengskip proses listening dan juga learning. Oke, misalkan di sini kita akan mencoba membuat FA03 menjadi process pada PC 1. Oke, kita langsung konfigurasi ya, teman. Kita masuk pada switch 1, kemudian
kemudian kita masukkan perintah spanning span spanning tree port fast. Oh iya, maaf teman, kita masuk pada interface FA03 terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan spanning tree profess port fasting. Oke. Nah, di sini tertera bahwa fast Ethernet 3 sudah menjadi port fast, teman. Tapi hanya berefek pada yang bukan trunking, teman. Jadi yang trunking harus melewati tahap learning dan listening, teman. Oke, kita coba cabut kabel FA03, lalu kita sambungkan kembali, teman. Apakah langsung hijau atau masih oranye, teman? Jika port fast langsung hijau, tetapi jika tidak port fast masih oranye, teman. Oke. Nah, di sini sudah hijau ya, teman. Artinya sudah melewati tahap listening dan juga learning. Langsung forward. Begitu ya, teman-teman, untuk spanning tree protocol. Baik, kembali lagi pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat spanning tree 2 switch. Kita akan buat topologinya. Misalkan di sini ada 2 buah switch dengan tipe 2960, teman-teman. Lalu kita beri interface. Teman. Setelah itu kita hubungkan switch ini dengan komputer, teman. Hubungkan. Nah, setelah itu kita ganti namanya dulu ya, teman. Yang ini adalah switch 1, sedangkan yang ini adalah switch 2. Oke, setelah itu kita trankingkan dulu, teman-teman. Kita trankingkan dari switch 1 dulu. Accommodate privilege, global configuration, lalu interface range FA01 sampai dengan berapa, teman? FA01 dan juga FA02. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita terangkan juga pada switch 2, teman. Enable global configuration, interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, sudah terang, teman. Setelah itu langkah
karena kita akan mencari port. Kita tahu bahwa di sini untuk STP kita akan mencari port yang di blocking, teman. Untuk mencari port yang akan di blocking, kita harus mencari yang namanya root bridge, teman. Kita tahu bahwa untuk mencari root bridge kita bisa cari dulu bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID kita bisa lihat dari priority terkecil ataupun MAC address terkecil, teman. Nah, kebetulan di sini adalah default sama semua ya, teman. Yaitu 37 yaitu 32768. Jadi kita akan mencari MAC address-nya saja. Oke, kita cari MAC address-nya switch 1 terlebih dahulu, teman. Kita exit. Kemudian kita masukkan perintah do show interface VLAN 1. Nah, di sini ada tulisan address is. Ini adalah MAC address dari switch 1, teman. Ini, teman-teman. Ini adalah MAC address switch 1. Kita copy ya, teman. Oke, setelah itu kita akan mencari MAC address dari switch 2. Exit, kemudian do show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is. Ini adalah MAC address dari switch 2. Kita copy. Oke. Nah, di sini kita akan mencari, teman, yang mana yang root bridge. Untuk mencari root bridge kita akan pakai MAC address, teman. Nah, di sini untuk MAC address dari switch 1 yaitu 00E0, dan untuk switch 2 yaitu 0060, teman-teman. 00E0 artinya yaitu 120, teman-teman, nilainya. Sedangkan ini untuk switch 2 yaitu MAC address-nya 60. Maka yang menang adalah switch 2, teman-teman. Berarti yang root bridge adalah switch yang 2, teman. Nah, untuk root bridge, untuk port root bridge yaitu designated port. Artinya port FA01 pada switch 2 yaitu designated port, dan FA02 pada switch 2 yaitu designated port juga, teman. Itu untuk root bridge.
Sedangkan untuk switch 2 yaitu untuk FA01 yaitu port, sedangkan FA02 yaitu alternate port, teman. Karena yang FA01 adalah port yang tercepat terhubung pada root bridge. Sedangkan untuk FA02 yaitu port yang akan kita blocking, teman. Begitu ya, teman, untuk cara menentukan STP pada dua buah switch. Selanjutnya kita akan mencoba manipulasi spanning tree pada dua switch. Oke, kita akan mengubah root bridge-nya dari switch 2 ke switch 1, teman. Oke, kita tahu bahwa untuk port root bridge yaitu designated port, maka di sini nanti di switch 1 akan menjadi designated port. Oke, kita langsung saja, teman. Konfigurasi, kita masuk pada switch 1, kita masuk pada mode global configuration, kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1. Kita di sini menggunakan VLAN 1 ya, teman. Priority. Lalu kita beri tanda tanya. Nah, di sini teman-teman, di sini untuk penulisan angka kita tidak perlu menuliskan angka. Kita bisa mengubah root bridge dengan cara lain, teman. Yaitu kita hapus prioritinya, kemudian kita beri tanda tanya. Nah, di sini ada pilihan, teman. Ada tulisan yaitu root. Kita ketik root, lalu beri tanda tanya, teman. Nah, di sini ada opsi primary dan secondary. Nah, untuk primary yaitu untuk menjadi root bridge, sedangkan secondary yaitu untuk menjadi non root bridge. Kita akan mengubah menjadi root bridge, maka kita isi dengan primary, teman. Oke, primary. Oke, kita coba lihat to show primary. To show span primary to show spanning tree primary. Teman-teman bisa lihat di sini do show span. Di sini ada tulisan this bridge is the root, artinya sudah menjadi root bridge, teman. Dengan
priority-nya 24577 karena primary, jadi priority-nya sudah default 24577 teman-teman. Nah, di sini karena sudah menjadi root bridge, maka di sini port-portnya akan menyala teman-teman, atau up atau menjadi designated port. Nah, untuk yang ini teman-teman kita ganti ya teman. Di sini alternate, di sini designated port. Ini adalah root port. Nah, jika kita ingin mengganti yang ini menjadi root port, sedangkan yang FA02 menjadi FA01 menjadi alternate port dan FA02 menjadi root port, kita bisa menggantinya, kita bisa mengkonfigurasinya. Oke, kita konfigurasi teman-teman dengan cara mengubah costnya. Kita masuk pada enable global configuration, kemudian kita masuk pada interface FA01, kemudian speed bandwidth-nya kita ganti speed 10 teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat coba do show span. Nah, di sini masih di sini sudah berubah menjadi berubah menjadi alternate port teman-teman. Sedangkan yang FA02 menjadi root port. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang spanning tree status. Nah, teman-teman tahu bahwa setiap kita menghubungkan dengan switch ataupun router, pasti kabelnya akan berwarna oranye teman-teman. Nah, untuk berwarna hijau kita membutuhkan beberapa proses teman. Yang pertama yaitu ada listening, artinya mempelajari STP apakah lancar ataupun looping. Proses ini membutuhkan waktu 15 detik teman-teman. Nah, yang kedua ada learning. Learning artinya sama teman, mempelajari STP sekaligus mempelajari addressnya. Proses ini juga membutuhkan waktu 15 detik. Yang terakhir yaitu forwarding. Artinya paket sudah bisa dikirim teman. Kita bisa mencobanya teman. Kita coba cabut kabel yang terhubung dari PC1 ke switch teman. Kita coba cabut, kemudian kita colokkan kembali FA03, kemudian kita lihat to show span. Nah, di sini masih tahap listening teman. Kita coba lihat, kita tunggu teman. Masih listening ya teman.
kita coba step forward. Kita coba lagi, lihat. Nah, sudah forward ya teman-teman. Tadi sudah learning, kemudian sudah forward. Gitu ya teman-teman untuk status spanning. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang STP teman-teman, atau Spanning Tree Process. Apa sih itu proses? Proses artinya yaitu mengskip proses learning dan listening teman. Jadi langsung forward teman, langsung bisa dikirimkan paketnya. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi proses pada switch 1 tuh. Kita buka switch 1, tab CLI, kemudian kita masuk. Misalkan di sini kita akan menggunakan FA03 teman-teman sebagai proses dari PC 0, FA03 dari PC 0 teman. Kita jadikan proses, masuk ke mode privilege, global configuration, kemudian masuk ke interface FA03, kemudian spanning tree portfase, enter. Nah, di sini sudah ada keterangan teman, artinya bahwa fast Ethernet 3 telah menjadi portfase teman. Tetapi ini tidak berefek pada interface yang bukan trunking teman. Jadi untuk trunking harus melewati yang namanya proses listening dan learning. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba cabut kabelnya. Apakah masih oranye atau langsung hijau teman. Oke, kita cabut ya teman. Lalu kita colokkan kembali fast Ethernet 3, kemudian kita step forward. Nah, di sini hijau ya teman-teman. Artinya kita tidak melewati proses listening dan juga learning. Begitu untuk spanning tree protokol teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.